Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir 'alaina wa ardina warda 'anna. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah di Masjid An-Nur RT 8 Kelurahan Dalan Lidang. Alhamdulillah, mudah-mudahan hati kita selalu terpaut di rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikuti jejak Rasulullah SAW yang tidak pernah tinggal sembahyang jamaah walaupun musafir, walaupun perang, baginda tetap sholat berjamaah. Walaupun musafir, baginda tetap sholat berjamaah. Sholat dalam perang itu berganti-ganti rukuk, ganti-ganti sujud. Sholatul khauf namanya. Tidak bisa serentak rukuk, serentak sujud, nanti musuh datang menyerang. Kalau serentak rukuk dan sujudnya, jadi sujud dan rukuknya berganti-ganti. Yang pertama rukuk, yang belakang berdiri. Begitulah ya. Dalam suasana perang pun baginda sholat berjamaah. Baik, kemarin kita bicara tentang azan. Tentang azan ya. Kita akan bicara tentang sholat semuanya. Belum teratur lagi jadwalnya. Bicara juga tentang wudu nanti. Sekarang kita sorot tentang azan. Di sini ada karya Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Dulu buku ini dibeli di Tanah Suci waktu haji, mungkin tahun berapa ya? Tahun 1982 barangkali. Di sini ada cerita azan. Kemarin sudah disebut serba sedikit terkait kisah indah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini anak pamannya Nabi. Ini yang diasuh Nabi dari kecil, yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa kita untuk anak-anak ya. Anak-anak kita mau belajar, mau pergi sekolah, doakanlah dia. Boleh diletakkan tangan di dadanya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ya Allah, faqihu fid din. Beri dia keilmuan, kefahaman tentang agama. Jadi dia orang yang paham agama. Wa 'allimhu ta'wil. Beri dia kemampuan untuk memaham sesuatu, mentafsirkan, menghuraikan sesuatu. Jadi ada fiqh, ada ta'wil. Bisa kita aplikasikan untuk diri kita, untuk diri sendiri. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ini doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Dalam hadis juga dikatakan, siapa yang dikehendaki Allah jadi orang yang baik, faham di agama. Bila Allah itu ingin menjadikan orang yang baik, semua kita ingin baik ya, paham di agama, paham dia tentang azan. Ini cerita azan, katanya di sini yang bercerita di sini sahabat-sahabatnya semuanya, orang-orang senior ya, sahabat-sahabat senior. Sa'id bin Jubair katanya, kunna inda Ibnu Abbas. Ketika itu kami bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini namanya Abdullah ya, Abdullah. Orang-orang dulu sahabat Nabi ada 4 besar yang dinamakan Abdullah. Kalau disebut Abdullah nanti tidak jelas.
Tapi kalau bilang Ibnu Abbas jelas orangnya. Nah, Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sahabat-sahabat senior. Di sini terkait cerita Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fil masjid di Taif. Ketika Abdullah bin Abbas berada di suatu masjid di Taif, ana wa Ikrimah, kata siapa? Kata Sa'id bin Jubair, saya dan Ikrimah. Ini ahli tafsir semua ini, pembesar-pembesar tafsir. Wa Maimun bin Mahran wa Abul Aliyah wa ghairihim. Ramai kami yang berada di sana di Taif di masjid. Sa'id al-muadzin, ketika muadzin naik azan. Faqallahu akbar, Allahu akbar. Muadzin melaungkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Fabaka Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menangis mendengar Allahu akbar, Allahu akbar. Fabaka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma hatta balla ridaahu, sehingga ridaknya, selendangnya basah karena cucuran air matanya. Wantafaqat audajuhu, urat lehernya membengkak karena seriusnya menangis. Wahmarrat aina, matanya kemerah-merahan karena seriusnya menangis. Faqala lahu Abul Aliyah bertanya, apa katanya? Ya bena ammi Rasulillah, ya bena ammi Rasulillah, wahai anak pamannya Nabi, ma hadzal buka, kenapa Anda menangis? Wa ma hadzal jaza, kenapa ini ada gelisah, ada keluh kesah? Fa inna nasma'al adzan wa la nabki, kami biasa mendengar azan, kami tidak menangis. Fabakki nabi bukaik, ceritalah kepada kami kenapa Anda menangis agar kami turut menangis. Fabakkina bibukaik libukaik, menangis, ceritakanlah kepada kami faktor menyebabkan Anda menangis agar kami nanti turut menangis bersama-sama. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, menerangkan makna Allahu Akbar. Allahu Akbar itu ada makna tersirat, ada makna tersurat. Makna tersuratnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Itu makna tersurat, tertulis. Ada cerita di balik yang tersurat, yaitu makna tersirat. Kata Abdullah bin Abbas, lau ya'lamun nas ma yaqulul muadzin mastarahu wala namu. Kalau manusia tahu, masyarakat tahu apa yang dikatakan muadzin itu, kalimah takbir yang dikumandangkan muadzin itu, kalau mereka tahulah katanya, mastarahu, mereka tidak akan merasa enak, wala namu, tidak akan tertidur matanya lagi mendengar azan itu. Gelisah dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia akan gelisah, dia akan bergegas, pergi untuk siap-siap untuk memenuhi panggilan azan. Mastarahu wala namu, tidak mungkin mereka berbaring-baring lagi, tidak mungkin lagi nyetir lagi. Azan berkumandang masjid, dia nyetir apa masjid? Tidak mungkin, dia mesti mampir ke masjid singgah wuduk dan salat. Tidak mungkin bekerja lagi, tidak mungkin duduk di office, di kantor lagi, tidak mungkin lagi, tidak mungkin di dapur, tidak mungkin di sawah, di ladang. Kata Abdullah bin Abbas, ya, subhanallah. Fakila, ditanya oleh sahabat yang bersama Abdullah bin Abbas, lau akhbirna ma yaqul muadzin, apa makna tersirat di balik Allahu Akbar itu? Apa katanya di sini? Idza qala al-muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan sudah berkumandang,
Yaqul maknanya ya masyaghil, wahai orang yang masih sibuk. Kemarin kita cerita ya, manusia yang paling cantik amalannya waktu azan dia sudah berada di masjid. Nah, derajat nomor 1 terkait azan ini, waktu azan dia sudah berada di masjid. Kalau muazin ada halangan, dia siap untuk azan. Nah, itu namanya kemarin apa? At-tahjir namanya. Dalam hadis sahih, at-tahjir sangat disanjung dalam Islam. Katanya di sini, bila azan itu berkumandang Allahu Akbar, maknanya ya masyaghil, wahai manusia yang masih sibuk dengan berbagai aktivitas, tafarragu lil adzan. Sekarang bikinlah perhatianmu, konsentrasimu kepada azan. Siaplah, uduklah kalau belum uduk. Tapi sepatutnya orang yang tidak mau ketinggalan, dia uduk sebelum azan, ataupun uduknya tidak putus. Tidak pernah putus uduknya. Putus uduk lagi. Pas azan dia ke masjid terus. Tafarragu lil adzan. Konsentrasilah untuk memerhatikan azan, menyahut azan. Wa arihul abdan. Berilah kerehatan badanmu. Nabi bila menyuruh Bilal azan, apa kata Nabi? Arih Nabi ya Bilal. Bukan azanlah, azin. Bukan begitu. Bang ma. Bahasa kitanya bang ya. Azanlah. Nabi bukan menyuruh begitu, azanlah. Waktu sudah masuk. Bukan. Arih Nabi ya Bilal. Itu perintah Nabi kepada Bilal untuk menyuruh azan. Kata Bilal bin Mas'ud juga, wa arihul abdan, rehatkanlah badanmu. Pergilah menyahut azan, pergilah salat. Karena bila kita menyahut azan, bila kita salat, badan tadi akan rehat dari kepenatan dan kesibukan keduniaan. Wa taqaddamu ila khairi a'malikum. Wa taqaddamu ila khairi a'malikum. Taqaddam, majulah, tampillah meraih amalmu yang terbaik, yaitu salat. Itu maka dikatakan kemarin doa azan itu apa? Allahumma rabba hazi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan pemilik suruhan azan yang sempurna ini. Jadi kita terangkan Allahu Akbar saja dulu ya. Satu-satu nanti kita terangkan asyhadu an la ilaha illallah satu-satu. Sekarang kita terangkan makna Allahu Akbar. Allahu Akbar ada dua makna. Ada makna tersirat, ada makna tersurat. Ada yang tidak tertulis, ada yang tertulis. Tertulisnya Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Kalau Allah itu besar, agung, pergilah ke rumahnya waktu dia memanggil. Nah, ulama melihat orang yang tidak menyahut azan saat azan sudah berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih di sawah, masih di ladang, masih di kantor, masih di mana, kesibukannya itulah yang akbar baginya, kata ulama. Dia masih bersama anak istri lagi di rumah, berarti Allah itu bukan akbar baginya. Yang akbar, yang agung, yang besar baginya, yang diutamakannya kesibukannya itulah. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ya masyaghil, wahai mereka yang masih sibuk, tafarragu lil azan, konsentrasilah untuk azan sekarang. Allah Maha Agung mengajak kamu datang ke rumahnya. Allah Maha Besar, kalau kamu pergi ke rumahnya, langkah kamu menghanyutkan dosa, pergi dan pulang. Kamu berada di masjid, didoain sama malaikat. Kamu salat, kamu beruduk dari rumah, dapat bonus haji. Subhanallah. Suatu hari bapak musafir, bapak biasanya istiqamah untuk salat 5 waktu, tiba-tiba musafir ke utara, ke selatan, tak ke mana. Pahala bapak datang ke masjid dapat sama bapak, pahala musafir dapat. Hebatnya Allahu Akbar itu, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Tidak pergi dia ke masjid karena dia
pergi ke Lampung, pergi ke Jakarta, pergi ke Medan, kemana, ke Malaysia, dapat. Pergi umrah, dia pergi umrah, pahala dia sholat sini dapat sama dia, pahala sholat di tanah suci dapat dua. Kalau bapak mendidik keluarga, mendidik masyarakat, memenuhi panggilan azan, ke masjid dengan niat dakwah dengan perbuatan, dakwah bil hal, dakwah dengan praktikal. Saya ke masjid ini mendakwah tetangga saya ini, mendakwah keluarga saya, mendakwah umat, dapat pahala dakwah. Bapak meninggal nanti, usaha dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan bapak hidup. Orangnya sudah mati, pahalanya hidup tak berhenti. Kalau bapak lalai waktu azan, tidak pernah mengingatkan keluarga waktu azan, tidak pernah mendidik anak, azan kerjanya jalan terus, berarti dia meninggalkan sunnah yang jelek pada keluarganya, pendidikan yang jelek, yang tak baik, sunnah sayyi'ah namanya. Yang baik itu sunnah hasanah, yang jelek itu sunnah sayyi'ah. Dia meninggalkan pendidikan yang tak baik, tiba-tiba dia mati, anak tidak diajak ke masjid. Nanti ayahnya mati, anak pun tidak ke masjid juga. Dibuat juga majelis tahlil, majelis takhtim di rumah 3 hari 3 malam, tapi tidak ke masjid. Yang ditunggu orang dari masjid, baca 3 malam turut. Keluarga duduk di rumah waktu azan. Apa kedudukan amalan itu? Main-main namanya. Itu main-main namanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi penting ya. Penting kita mengetahui Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Tidak mungkin membuat perbuatan yang lain. Orang dulu ada yang kerjanya bertukang. Pas azan berkumandang, palunya ini di atas, tidak berani menjatuhkan palunya. Sedang bertukang dia, Allahu Akbar. Ini tidak jadi turun palunya ini, stop tuh. Dan dia pergi ke masjid. Begitu orang dulu, cerita orang dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk semua pendengar di mana saja berada. Kita perlu mengetahui azan dengan baik agar kita terpikat hati dengan azan, terpikat dengan rumah Allah, terpaut hati kita di rumah Allah agar kita selamat nanti di sana. Tergolong rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung, terpaut di rumah Allah, yang akan selamat bersama 7 golongan pilihan Allah nanti di sana. Jazakumullah khairan, inni uhibbukum fillah wa astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.